memasuki lapangan upacara. Pimpinan, kalian saya ambil alih seluruhnya. Siap, gerak. Laporan masing-masing kelas kepada pembina upacara. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak, maju, jalan. Turunkan. Turun. Lapor 12 IPA 2. Siap. 12 IPA 1. Siap. 12 IPA 3 siap. 12 IPS 2 siap. 12 IPS 1 siap. 11 IPA 2 siap. 11 IPA 1 siap. 11. Siap. Gerak. Kencang. Depan. Gerak. Tegak. Gerak. Langkah. Tegap maju. Jalan. Jalan di tempat buka formasi. Jalan. Hadap kanan putih. Gerak. Bendera siap. Kepada bendera merah putih. Hormat. Gerak. Hiduplah Indonesia Raya. Tegak. Gerak. Langkah belakang, jalan. Hadap kiri, hadap kanan, gerak. Satu langkah belakang, jalan. Luruskan. Lurus. Hadap, daerah merah putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Balik kanan. Gerak. Siap. Gerak. Hadap. Kiri. Gerak. Jalan di tempat tutup formasi. Jalan. Langkah tegap maju. Jalan. Siap dia belajar 2 kali belok kanan. Jalan. Jalan di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Keluak, Bapak-bapak, ibu-ibu, Wakil Kepala Sekolah, Bapak-bapak dan ibu-ibu, guru, serta seluruh karyawan yang saya hormati, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan karena Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan upacara bendera sekaligus upacara pembukaan pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa-siswi kita yang baru kelas 10 yang insya Allah mudah-mudahan pengenalan nanti dijalankan dengan hikmat, karena ada peningkatan dari sekolah menengah pertama ke sekolah menengah atas. Tentunya situasi dan kondisinya ada perubahan. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang muslim ditunjuk oleh Allah menjadi penerus risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai generasi Islam. Karena apa? Karena seusia kalian adalah usia para remaja, apalagi sekarang zaman milenial, banyak sekali tantangannya buat kalian. Perkembangan zaman, banyak ilmu-ilmu pengetahuan yang haruskan kita selalu mengikuti dan mengikutinya, sehingga ada beberapa pergeseran akhlak manusia karena ilmu pengetahuan itu sendiri. Bapak Kepala Sekolah, Dewan Guru dan anak-anak sekalian, hari ini atas permintaan sekolah, Bapak pertama kali berdiri di sini setelah mengemban amanah menjadi Kapolsek Keluak pada tanggal 30 Januari, sehingga hampir 5 bulan setengah kita menjabat jadi Kapolsek Keluak, dan baru pertama kalinya Bapak bisa silaturahim dengan sekolah ini, karena pada saat itu kita sedang melaksanakan tugas negara, yaitu pesta demokrasi, yang alhamdulillah di wilayah kita Keluak berjalan dengan tertib, aman dan damai, dan sampai sekarang tidak ada gangguan Kamtibmas yang ada di wilayah Keluak. Karena kita yakin bahwa Keluak ini sudah dikenal daerah yang agamis, daerah yang suka damai, yang tidak senang dengan adanya perpecahan. Oleh karena itu, pada saat yang berbahagia ini, ada beberapa hal yang Bapak kepingin tatap muka sekaligus memberikan sesuatu kepada kalian semua, khususnya adik-adik yang kelas 10 yang baru masuk. Sebanyak berapa, Bu? Murid barunya 85. Alhamdulillah, luar biasa. 85 menjadi murid baru di sini. Kalau kali 3, ini muridnya sekitar 300-an ya, 300-an. Kalian akan menjadi pengganti kami untuk memegang
tampuk pemerintahan nantinya ke depan. 10 tahun ke depan kita tidak tahu. Ada yang berdiri di sini bisa jadi bupati, bisa jadi gubernur, bisa jadi kapolres, bisa jadi dokter, memimpin rumah sakit. Kita tidak tahu karena masa yang akan datang adalah misteri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita berharap kepada adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian, belajar yang benar untuk mencapai cita-cita kalian. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa ma bainahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mau dunia itu dengan ilmu, dan barang siapa yang mau akhirat juga dengan ilmu, dan barang siapa yang mau dua-duanya juga dengan ilmu. Ilmu ini hukumnya wajib untuk dituntut. Fardu ain ada 3 ilmu. Ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf itu yang wajib. Yang lainnya fardu kifayah. Matematika penting, karena kalau tidak bisa matematika, dia tidak bisa menghitung nantinya ada waris, itu ada hitungannya. Matematika di dalam Islam itu sebagai penemunya adalah orang Islam, Al-Jabar. Dulunya nggak ada istilah matematika itu. Zaman bapak sekolah belum ada matematika, yang ada Al-Jabar. Di dalam Al-Quran juga banyak ilmu pengetahuan. Ibnu Sina sebagai penemu ilmu pengetahuan. Sehingga bapak mengajak kepada adik-adik sekalian, ilmu Allah sangat luas. Mari kita belajar dengan benar. Dan kemudian yang kedua, hormati bapak ibu kalian yang sudah mentransferkan ilmu kepada kalian. Kalau kalian sebagai generasi milenial itu biasanya kepingin kebebasan yang kadang-kadang kebablasan, ya bapak ibu ya. Karena keberkahan itu ketika kalian belajar dengan guru, dan kemudian berkah itu didapat kalau kalian tidak berani dengan guru. Itu pesan bapak yang kedua, yaitu kalian harus bakti kepada guru-guru kalian selain orang tua kalian. Baik, ini cuacanya pagi yang cerah panas. Kalau kita panjang lebar juga nggak enak, kalian kepanasan. Nanti setelah ini ada kegiatan pengenalan di ruangan saja yang lebih banyak untuk perkenalan dan lain-lain. Dan kemudian hari ini kami dari Polsek Kelua akan memberikan materi kepada anak-anak kita yang baru. Mudah-mudahan nanti apa yang kita sampaikan di acara materi pengenalan itu bermanfaat buat kita semua. Pesan dari Bapak sekali lagi, jaga pergaulan kalian, ya, jaga pergaulan kalian, karena saat ini Indonesia sedang diserang oleh orang-orang, oleh negara-negara barat yang tidak senang terhadap kemajuan negeri ini, lewat narkoba, lewat fashion, lewat mass media, dan lain-lain. Sehingga Bapak berpesan untuk bijak menggunakan medsos, karena beberapa saat yang lalu ada salah satu siswa kita yang terlibat
penyebaran video porno itu yang sangat-sangat memprihatinkan sekali buat kita, buat keluar, buat SMA Negeri 1 keluar. Ini tidak boleh terjadi. Cukup sekali saja, itu yang pertama dan yang terakhir. Sehingga Bapak minta jaga pergaulan kalian. Jangan seenaknya, semaunya sendiri menggunakan gadget. Jangan seenaknya mengeser apapun yang ada di medsos, karena medsos itu ada aturan mainnya, ada pidananya, ada undang-undang yang mengaturnya. Lebih baik kita nge-share yang baik-baik saja. Sekarang bukan hanya mulut yang bisa mencelakakan kita, jari-jari kita juga bisa. Saat ini di-share, klik saja, 1 detik itu sudah kemana-mana. Bagaimana kita bisa mengatasi yang penyebaran itu? Tidak akan bisa, karena begitu sekali tersebar, itu akan viral kemana-mana. Ya, anak-anak sekalian, di sekolah bisa bawa HP ya Bu ya? Enggak ya? Kalau ini kita sepakati pada saat belajar itu tidak boleh menggunakan HP. Kalau menggunakan HP disita saja Bu, disita saja. Sehingga fokus kalian belajar untuk meraih cita-cita kalian. Ilmu yang kalian serap itu akan lebih berkah kalau kalian fokus menuntut ilmu. Barangkali ini saja yang Bapak sampaikan. Untuk selanjutnya, mari kita buka bersama-sama acara pengenalan siswa baru di lingkungan sekolah ini. Kita bersama-sama membaca Al-Fatihah, tapi sebelumnya siap gerak. Mari kita buka bersama-sama acara pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Keluak tahun ajaran 2019-2020 dengan membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Suratul Ladzina. Terima kasih, mudah-mudahan dengan pembukaan Ummul Quran tadi, acara pengenalan lingkungan sekolah dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mars dan lagu-lagu wajib. Dan bimbinganmu. Semoga tugas-tugas dan pekerjaan yang kami laksanakan dapat bermanfaat bagi kejayaan dan kemaslahatan pengabdian kami dengan penuh keimanan, kesabaran dan keikhlasan. Tuntunlah kami ke jalan yang benar dan Engkau ridhoi, serta bimbinglah kami semua untuk mencapai keberhasilan melalui kebersamaan. Ya Allah yang Maha Pengasih, ampunilah dosa, kehilafan dan kesalahan kami. Ya Allah, qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan umum. Pada pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Penghormatan pada pemimpin upacara. Pada pemimpin upacara. Hormat.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati panitia penyelenggara, terima kasih kepada pembawa acara. Saya selaku Kapolsek Telua diberikan kesempatan untuk memberikan materi raih prestasi tanpa narkoba. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hari ini bisa berkumpul bersilaturahim untuk mempersiapkan masa depan, menatap masa depan yang anak-anak sekalian jalani di SMA Negeri 1 Keluar. Anak-anak sekalian, selamat pagi. Pagi luar biasa. Yes. Ini kalau enggak nanti ngantuk semua nih, kayaknya udah pada loyo pagi-pagi. Gak boleh. Kalian sebagai generasi muda harus selalu semangat. Semangat untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Tugas kalian satu-satunya adalah menuntut ilmu di sekolah ini. Jadi jangan pikirkan yang lain itu hanya sampingan saja. Fokus kalian untuk menuntut ilmu. Hari ini kita akan berikan materi tentang narkoba agar kalian bisa berprestasi tanpa narkoba. Kalau sudah kalian kena narkoba, maka dijamin masa depan kalian akan rusak dan hancur tanpa mendapatkan apa-apa. Silakan coba. Kalau mau narkoba, nanti hidup kalian itu akan hancur, akan tidak bisa berpikir sehat lagi, badan kurus, kering, kerontang, pikirannya bisa jadi gila. Untung kalau masih sakit masih hidup. Kalau mati yang su'ul khotimah, mati masuk neraka lagi. Sebelum kita ke materi, baik saya kenalan dulu tadi sesuai dengan janji saya. Nama jelas di sana singkat Trisusilo, tapi sebenarnya nama saya panjang. Nama pemberian orang tua saya itu panjang dan tidak dimasukkan di dalam ijazah, sehingga di polisi hanya dikenal Trisusilo saja. Saya diberi nama orang tua, nama yang bagus sekali. Itu adalah sebuah doa. Nama itu doa, ya, doa dari orang tua kita agar kita menjadi keturunan yang soleh dan solehah, yang mampu memberikan doa kepada kedua orang tua kita. Nama saya selengkapnya Khairul Mukminin Trisusilo. Sebelum saya ke Kalimantan, saya dilahirkan di Jawa. Di Jawa Timur, daerah perbatasan seperti Keluak ini, seperti Pasar Panas. Saya perbatasan Jawa Timur dengan Jawa Tengah. Di sana ada sebuah pondok pesantren yang besar. Mungkin kalian kenal Pondok Pesantren Gontor Putri 1 dan 2. Pernah dengar Pondok Gontor? Ada yang pernah? Ada yang pernah ke sana? Di Pondok Putri Gontor 1 itulah Bapak dilahirkan dan dibesarkan.
Kenapa sampai nyasar jadi polisi? Itu adalah takdir. Takdir dan garisan kita sebagai hamba Allah, sehingga tanpa cita-cita pun saya jadi polisi. Waktu kecil saya punya cita-cita jadi ustadz, tapi ternyata nyasar menjadi polisi. Bapak lahir tahun 64, ya tahun 64, ada potongan masih bujangan. Saya dikaruniai anak 2, istri baru 1. Insya Allah banyak, kalau masuk surga ada bidadari di sana. Insya Allah cukup 1, karena ada ukurannya. Kalau mau istri 2, 3, 4 itu ukurannya apa? Adil. Kalau kita sebagai orang muslim itu harus apa yang diimami? Yang diimani adalah Al-Quran. Al-Quran membolehkan laki-laki itu kawin 2, 3 atau 4. Kalau tidak sanggup adil, 1 saja. Ya. Ini di ruangan ini laki-lakinya berapa? Dari 85 laki-lakinya berapa? Masih banyak perempuannya kan? Kenapa Allah itu memberikan laki-laki boleh poligami, sementara cewek tidak boleh poliandri? Karena Allah menciptakan lebih banyak perempuan daripada laki-laki, sehingga nanti di surga sana itu banyak perempuannya daripada laki-lakinya. Laki-lakinya sedikit, perempuannya yang banyak. Karena memang jumlahnya. Ditambah lagi bidadari. Baik, Bapak dinas di kepolisian itu sudah 33 tahun. Dari tahun 86 meluluskan pendidikan di sekolah kepolisian negara tahun 86, kemudian langsung ditempatkan di Kabupaten Tabalong. Sampai sekarang tidak pernah meninggalkan Tabalong. Kemudian dikaruniai istri 1 asli putra daerah Tabalong, suku Banjar. Jadi anak saya itu sukunya, anak saya itu campuran Jawa dan Banjar. Dikaruniai anak 1 laki-laki, 1 perempuan. Yang laki-laki sudah besar dan punya anak 1, sehingga bapak sudah punya cucu 1. 4,5 tahun ini. Kemarin PAUD, sekarang udah mulai hari pertama masuk TK kecil. Itu yang anak yang besar. Anak yang 1 lagi perempuan sudah menyelesaikan sekolah di pondok pesantren di mana saya dilahirkan, Pondok Putri 1 Gontor. Sekarang melanjutkan di Yogyakarta untuk kuliah. Nah, kemudian selain itu bapak sehari-hari pulang pergi dari Mabuun ke Keluak selama ini, karena memang ada kegiatan lain di sana. Bapak sebagai pendiri sekolah Islam, lembaga pendidikan Islam yang namanya Hasbunallah. Dari TK sampai SMA dan pondok pesantren. Selain sebagai pendiri, sampai saat ini Bapak juga sebagai ketua Yayasan Hasbunallah. Sehingga tidak bisa kita tinggal di Keluak karena harus pulang pergi, di sana perlu sentuhan di sana. Alhamdulillah itu sekolah yang terbaik, SD-nya akreditasinya A unggul. Kemudian kemarin barusan pulang mewakili Olimpiade Matematika
Kalimantan Selatan di Yogyakarta, anak SD dan SMA, SMP-nya. Prestasi itu penting. Kalian itu di sini tidak ada yang namanya siswa-siswi itu bodoh. Ya, tidak ada anak yang bodoh ketika kita diberi oleh Allah, oleh Tuhan yang Maha Esa suatu kemampuan. Otak manusia itu sama besarnya, sama kemampuannya. Hanya saja di dalam otak itu ada yang namanya, boleh dikatakan kabel-kabel, jalur-jalur yang bisa dibuka. Kalau terbukanya itu bagian sains saja, dia akan lebih cenderung pintar di matematika. Jadi kemampuan manusia yang diberikan Allah kepada kita, otak kita itu sama besarnya dan sama kemampuannya, sehingga tidak ada siswa atau manusia yang bodoh. Semuanya memiliki kemampuan yang sama. Kenapa kita bisa juara? Kenapa kita bisa prestasi? Karena dilatih saja. Karena dilatih saja. Kalau coba saja, prinsipnya begini kita. Warik saja, tahu warik? Atau burung saja, kalau kita latih, dia akan bisa dan terampil. Coba warik itu dilatih, bisa naik sepeda, bisa main naik sepeda motor dan lain-lain. Ya, burung saja kita latih nyanyi, itu burung beo, burung jalak. Saya tahun 95 sampai 98 itu sudah dinas di Keluak, ya, dinas keliling di wilayah Tabalong ini. Terakhir sebelum di Keluak, saya sebagai penyidik di Satreskrim yang bisa proses apapun ketika ada pelanggaran hukum. 20 tahun saya di Reskrim, sehingga saya menguasai betul bagaimana kita menangani para pelanggar hukum, tindak pidana yang ada aturannya di Indonesia. Jadi pada saat itu saya dinas di Keluak tahun 95-98, hampir 4 tahun, saya dikenal sama orang Keluak karena saya pelihara burung jalak. Tapi burung jalaknya itu kita latih, dia bisa nyanyi, bisa jinak. Saya sampai ke pasar Panas, sampai ke pasar Keluak, itu selalu diikutin oleh burung itu. Sehingga kalian jangan berpatokan kepada nilai kalian, ya. Jangan berpatokan kepada nilai yang ada di rapot, ya. Jangan meraih mimpi harus punya ranking 1, 2, 3. Itu belum tentu sepintar kalian. Karena kemampuan kita, kalau kita gali, itu ada hal-hal yang masih tertutup di dalam otak kita. Otak manusia itu dibagi menjadi 2, ya, kanan dan kiri serta tengah. Bagaimana cara mengaktifkan otak kanan dan otak kiri agar semuanya aktif? Itu ada ilmunya, Sehingga kita berpesan kepada kalian semua, ayo kita songsong SMA ini dengan semangat belajar. Semangat belajar, dan kemudian untuk mengambil berkahnya, apa yang ada di SMA ini, ikutin aturan yang ada di sekolah, jangan kalian langgar. Kemudian kalian juga harus berbakti kepada ibu-ibu, bapak-bapak guru kalian, karena kalau ingin keberkahan di dalam menuntut ilmu. Baik, untuk materi kita awali dulu dengan mutar video. Untuk sementara kalian tonton dulu videonya, karena
visual itu adalah bagian dari cara kita menyerap sebuah ilmu. Ada visual ya, ada pendengaran, ada audio ya. Ini bagian dari materi yang akan kita berikan. Silakan. Sudahlah, lupakan masalahmu. Ada yang melatar belakangi kenapa negara ini menyatakan darurat. Darurat itu sudah parah. Ada darurat militer ketika ada yang memberontak. Tapi ini daruratnya adalah darurat narkoba. Negara-negara tetangga kita, negara-negara barat tidak suka terhadap kemajuan yang diraih oleh negara Republik Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia adalah negara besar, bahkan negara Islam terbesar di dunia. Sehingga orang-orang kafir tidak suka terhadap perkembangan itu. Ini tugas kita bersama. Ada semua komponen harus bersatu padu. Kalian anak-anak pelajar, jangan coba-coba untuk masuk ke wilayah narkoba. Baik berteman, kemudian menggunakan atau membantu, jangan sekali-sekali itu, apalagi sebagai pengguna. Sehingga itu adalah tugas kalian. Tugas kepolisian berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia yang diatur di dalam undang-undang. Polisi itu mengemban dua tugas. Yang pertama sebagai penegak hukum. Sesuai dengan Undang-Undang Pokok Kepolisian tahun 2002, bahwa polisi itu mengemban tugas membina, membimbing, mengayomi, dan melayani masyarakat. Yang kedua adalah sebagai penegak hukum. Penegak hukum di mana ada undang-undang yang diterbitkan, yang diberlakukan oleh pemerintah lewat DPR. Karena polisi adalah penyidik tunggalnya di negara ini, ada aturan-aturan khusus yang sudah diberikan kewenangan kepada yang lain seperti KPK, imigrasi, terus kemudian kepajakan, yang selebihnya masih ditangani oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, baik itu tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus yang lain. Undang-undang apapun yang diterbitkan, apabila ada ketentuan ancaman hukumannya, maka itu semuanya tugas polisi. Ada ratusan undang-undang yang ditangani oleh bapak-bapak kepolisian, termasuk undang-undang psikotropika, narkoba, narkotika, dan kemudian juga undang-undang kesehatan. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Semangat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. SMA Negeri 1 Keluar. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak atau kakak? Kakak kan? Kalau kakak, kalau bapak belum cucu. Kalau kakak boleh jadi. Kakaknya kan? Kakaknya? Lebih romantisnya. Nama? Sudah jelas? Aibda,
batin, rantau. Pulang kampung, sekitar itu, asli bapak Tabalong, kelahiran bapak Tabalong. Jadi intinya, bapak pernah sekolah di Keluar, SD Pulau 1. Pernah dengar? Pernah. Kalau dulu namanya SD Kenangan, iya kan? Siapa yang tahu? Kambang kuning. Kambang kuning. Kambang kuning. Bukan kambang kuning Hawaii, bukan. Yang bilang bukan. Sudah jelas? Ada pertanyaan? Setelah itu, ada pertanyaan? Sebelum kita melanjut tentang apa? Materi apa? Sekarang kakak tawarkan materinya apa? Terserah. Lantas, lalu lintas, lalu bisa. Ya, apa? Maunya apa? Sebelum kita beranjak tentang materi itu, yang kakak sampaikan tadi ada pertanyaan. Silakan. Kak, boleh kah? Polisi itu begini dua. Ada Kapolsek tadi. Silakan, tanyakan. Kakak kasih 1 menit. Perkenalkan, nama saya Izet Mutakin dari kelompok 1 Pangeran Antasari. Jadi begini kak, kenapa kakak kepengen jadi polisi? Kenapa nggak jadi dokter atau yang lainnya? Tanyakan terserah, pertanyaan apa? Jadi ini dibuat daripada materi nanti menyangkut tentang pengaturan lalu lintas. Jadi silakan terbuka. Nekat, bukan nekat ya. Dari awal tekad kakak, dari SD, TK, SD, SMP, SMA. Itu niat kakak karena nawa itu. Memang orang tua memang anggota polisi. Cuma prinsip kakak selama masih sekolah, kakak niat kakak lebih tinggi daripada orang tua. Paham? Orang tua maaf ya, mungkin ada orang tua yang kerjanya menulis atau menyapu di taman atau kegiatan apa, bukan pegawai. Kalian jangan putus asa, kalian jangan patah semangat. Ya, kakak niat kakak nggak bangga, orang tua jadi polisi nggak bangga. Sebelum kakak yang bangga, kakak yang jadi, itu niat kakak. Pasti bisa kalian, ya. Tapi ada alasan tertentu, halangan, rintangan, hambatan itu pasti. Paham? Itulah niat kakak. Kenapa kakak ingin jadi dari nama itu kita sendiri dulu, ya. Belum tahu atung itu apa atung? Aturan itu apa? Ada berapa gerakan? Silakan kalau yang panitia dan dosen silakan sebutkan. 12. Berdiri. Sebutkan. Stop dari arah tertentu. Stop dari arah depan. Stop dari arah stop dari arah tertentu. Stop dari arah depan. Stop dari arah belakang. Menjalankan dari arah depan. Cara. Sini. Ya, depan. Jangan. Ada 12 gerakan
ke depan. Ya. Sudah? Ada berapa? 4. Arah depan, arah belakang. Ini. Yang kelima, stop dari arah depan dan belakang. Yang kelima. Nanti ada tariannya. Tetet. Itu lain lagi. Ya, yang penting gerakannya dulu, tahu. Stop dari arah depan dan belakang. Ada 5, sudah. Yang keenam, menjalankan dari arah depan. Itu ada di depannya. Nanti belajar. Apa tadi? Kemudian yang keenam, tangannya dari arah depan. Gimana? Coba. Nah. Depan, ya. Memang tiupannya memang gitu. Yang ketujuh, menjalankan dari arah belakang. Tangannya beda. Tiup. Yang ketujuh. Tenet. Yang ketujuh, yang kedelapan, menjalankan dari arah depan dan belakang. Ada berapa sudah? 8. Ada 8. Tinggal 4. Yang ke-9. Apa? Mempercepat dari arah depan. Ini mempercepat. Nah, jangan pusat ditutup ini. Jangan. Siap. Jangan. Percepat. Yang ke-10. Mempercepat dari arah belakang. Yang ke-11, memperlambat dari arah depan. Yang terakhir, memperlambat belakang. Ingat gerakannya. Ingat. Ya, tepuk tangan. Terima kasih. Ya, perkenalkan saya Muhammad Gogi Rubiansa. Biasa dipanggil Gogi atau Gogi. Gogi atau Gogi. Jabatan Ketua OSIS dan Ketua Pelaksana pada kegiatan ini. Tempat tanggal lahir Tabalong 17 Januari 2002. Komplek dekat rumah sini RT 6. Untuk hobi belum ada hobi tetap karena setiap hari main-main begitu. Nah ini yang penting ini. Instagram saya Gogi Rubiansa, bisa di follow. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wakil ketua kegiatan MPLS ini. Tempat tanggal lahir Tabalong 21 Juni tahun 2001, mohon dicatat supaya ingat tahun depan. Alamat Jalan Selatan, Pasar Tua, RT 6, kelas 11 IPA, 12 IPA. Hobi menulis novel, memasak, dan main game. Ini Instagram, bisa di-follow, silahkan langsung di-follow kalau DM. Melatih Mauli, biasa aja, nggak terlalu sulit. Apa ada pertanyaan? ML, PUBG, Free Fire. Maaf, itu pertanyaan pribadi. Hari ini udah ngajak anak. Dan teks. Oke, selanjutnya kita panggilkan sekretaris tersayang Rahmawati. Perkenalkan, nama kakak Rahmawati. Nama panggilan Ama atau bisa kakak Ama. Hai kakak Ama. Hai juga. Jabatan Sekretaris Umum dan Sekretaris Kegiatan MPLS. Tempat tanggal lahir Tabalong 7 Februari 2002. Alamat Desa Takulat RT 3. Kelas 12 IPA 1. Hobi kakak pramuka dan goes. Ada yang suka goes di sini? Moto kakak jujur adalah segala-galanya. Facebook kakak Rahmawati, Instagram kakak Rahmawati 07, bisa di follow. DM aja nanti ya. WA gak usah dimasukin deh. Ya, sekian, terima kasih. Baiklah, next Kak Gabriela Elma Vanessa. Perkenalkan, nama kakak Gabriela Elma Vanessa, nama panggilan Elma. Hai kakak Elma. Jabatan kakak di sini sebagai wakil sekretaris umum dan wakil sekretaris MPLS. Tempat tanggal lahir Kutai Kartanegara 26 November 2002. Alamat Jalan Ahmad Yani, Gang Haji Basri, RT 1, Kelurahan Pulau. Kelas 11 IPA, hobi bersepeda. Instagram kakak Gabriela _L. Terima kasih. Selanjutnya Siti Anissa. Perkenalkan, nama kakak Siti Anissa, bisa dipanggil Anissa. Jabatan kakak di sini sebagai wakil bendahara MPLS. Tempat tanggal lahir kakak Tabalong 27 Desember 2001. Alamat kakak Desa Putih ada 4. Kakak kelas 11 IPA. Langsung Instagram kakak ST Anissa 927, bisa follow ya. Sekian, terima kasih. Rita Rahel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jabatan saya di anggota OSIS sebagai bendahara umum dan di MPLS sebagai bendahara. Tempat tanggal lahir Tabalong 12 November 2000. Alamat Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Kelua, Kelurahan Pulau RT 5. Kelas 11 12 IPS 3. Hobi membaca webpad dan memasak. Instagram bisa beda. Tempat tanggal lahir kakak Bagok 9 Juli 2002. Kelas 11 IPS 1. Hobi kakak nonton kartun dan menyanyi. Instagramnya KN Rikal, bisa di follow. Terima kasih. Next, Ahmad Helmi Haryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Ahmad Helmi Haryadi, bisa dipanggil Helvi. Jabatan Ketua Sekbid OSIS dan pendamping kelompok Saudara Adam. Tempat tanggal lahir Tabalong 28 Desember 2001. Alamat Desa Masintan RT 2 kelas 12 IPA. Hobi kakak atau kegemaran kakak yaitu paling utama yaitu matematika. Dan yang kedua itu menonton kartun. Instagram kakak Helvi_Haryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Nih, perlu diketahui kakak Helmi ini merupakan siswa yang telah juara Olimpiade Sains Bidang matematika 4 tahun berturut-turut dari SMP Salma. Ya, terima kasih atas pujiannya, sangat tersanjung sekali. Dan mohon doanya karena insya Allah Sabtu ini kakak mengikuti kompetisi sains madrasah yang boleh diikuti oleh SMA di bidang matematika. Mohon doanya semoga dapat mewakili bahkan di tingkat nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, Ahmad Zami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, perkenalkan nama kakak Ahmad Zami, bisa dipanggil Zami. Jabatan dan anggota OSIS adalah pendamping kelompok untuk penghulu rasid. Tempat akhir Masibu 28 Desember 2001. Alamat tetap di Masibu, kelas 12 IPS 2. Hobi umum tumbuh anjing. Moto buat apa hidup bertahan di penjara ketika pintu-pintuku terbuka lebar. Untuk Instagram biasa Ahmad Zami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perlu diketahui juga, kakak Zami juga merupakan seorang atlet atletik dan juara 1 di provinsi. Ini terutama untuk kakak Zami. Next, Dewi Normiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Nelly Normiati, bisa dipanggil Nelly atau Oel. Jabatan kakak anggota OSIS dan pendamping kelompok penghulu rasid. Tanggal lahir Tabalong 26 Desember 2001. Alamat Jalan Gang Setuju RT 04. Kelas 12 IPA 1, hobi olahraga. Dan bisa juga di follow ya Instagram saya kakak Nelly Normiati, DM aja nanti di follow back. Ada pertanyaan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, Long.
8 Desember 2002, alamat Kandris, kelas 12 IPS 2, status pelajar. Tajam belum menikah. Hobi futsal, Instagram Nabawi_Alvarez. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, Haryati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Haryati, jabatan anggota OSIS dan pendamping kelompok Pangeran Hidayatullah, tempat tanggal lahir Marahu 28 Oktober 2002, alamat Kandris RT 1, kelas 12 IPS 2, hobi membaca, Instagram Haryati28_. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, Muhammad Haldani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haldani. Nama panggilan Dani, jabatan anggota OSIS dan anggota OSIS dan pendamping kelompok Pangeran Antasari, tempat tanggal lahir Tabalong 01 Desember 2001. Alamat Jalan Kota Paris RT 3, kelas 12 IPA 2, hobi olahraga, dan itu aja. Next, Melinor Sapitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Melinor Sapitri, bisa dipanggil Kaipit atau Mili. Jabatan di OSIS, anggota OSIS dan pendamping kelompok Pangeran Antasari. Tempat tanggal lahir Tabalong 25 Juni 2002, kelas 12 IPA 1, hobi memasak, Instagram Melinor_Sapitri. Apa ada pertanyaan? Oke, next. Muhammad Abdul Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Syukur, bisa dipanggil Syukur. Jabatan anggota OSIS dan tim perlengkapan MPLS. Tempat tanggal lahir Tabalong 2 April 2002. Alamat Jalan Ahmad Yani RT 1 Kelurahan Pulau. Kelas 12 IPA 1, hobi voli dan bermain game. Instagram bisa baca surah. Santai, woi. Next, Rizky Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Rizky Ramadhani, biasa dipanggil Rizky atau tahu juga. Jabatan kakak sebagai anggota OSIS dan tim perlengkapan MPLS. Tempat tanggal lahir Tabalong 18 November 2002. Alamat Jalan Ahmad Yani RT 4 Budak Setega, kelas 11 IPA 2. Hobi kakak futsal, nonton sepak bola. Instagram Rizky Ramadhani, bisa dilihat. Sekian, terima kasih. Next, Muhammad Zulkifli. Perkenalkan,
Main game. Next. Muhammad Lukmanul Hakim. Lukman. Ayo Lukman. Topinya dilepas, jangan digunakan, dilepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukmanul Hakim, bisa dipanggil Lukman. Hai kakak Lukman. Jabatan Koordinator Perlengkapan OSIS dan Tim Perlengkapan MPLS. Tempat tanggal lahir Tabalong 28 Juli 2001. Alamat Komplek Mahdika Indah RT 7 kelas 12 IPA. Hobi futsal, udah itu aja. Ya Lukman mempunyai toko fotokopi dibuka, bisa fotokopi di sana saja. Kalau butuh kopi buku, KTP silahkan di toko Lukman. Next. Next. Sebastian Kristi Wilayuda. Perkenalkan, nama kakak Sebastian Kristi Wirayuda, bisa dipanggil Bastian. Jabatan anggota OSIS dan sebagai MC MPLS. Tempat tanggal lahir Pasar Panas 1 Mei 2003. Alamat Komplek Mahdika Indah RT 7 Karangan Putih. Kelas 11 IPA 1. Hobi main game dan goes ya. Tolong dikontrol, terlalu tampan tuh. Instagram bisa dicari sendiri. Ya, sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama kakak Elva Octaviona, bisa dipanggil Elva. Jabatan anggota OSIS dan MC MPLS. Tempat tanggal lahir Hulu Sungai Utara 12 Oktober 2002. Alamat Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Pulau RT 1, kelas 11 IPA 1. Hobi menyanyi. Instagram Elva Octaviona _ Terima kasih. Selanjutnya kita akan memasuki kegiatan yaitu tata krama dan tata tertib yang akan disampaikan oleh Bapak Supianur SPDI. Kepada Bapak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada pagi hari ini menjelang siang kita bisa bertemu dalam rangka kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah di SMA Negeri 1 Keluar. Mungkin ini sudah menjadi takdir kita bahwa kita dipertemukan di sebuah tempat di SMA Negeri 1 Keluar. Padahal Bapak tidak pernah bermimpi atau berpikir akan punya siswa, punya murid yang mungkin ada dari Kalteng, dari Guntur, dari Pasar Arba, semuanya ada. Tidak pernah terbersit seperti itu. Tapi karena memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya di sini kita bertemu. Bahkan kalian pun mungkin ketika SD tidak pernah terbersit aku anak sekolah di SMA Keluar. Tidak ada. Nah, itulah takdir yang mempertemukan kita. Kemudian salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat, pengikut beliau hingga akhir zaman. Terima kasih kepada pengatur acara yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk memberikan materi. Yang terhormat Panitia MPLS tahun 2019, siswa dan siswi sekalian kelas 10 yang Bapak sayangi. Nah, jadi
Untuk kegiatan MPLS pada hari ini, Bapak karena materi tata tertib atau tata kerama atau dalam istilah Islam itu akhlak atau adab yang diatur di dalam sekolah, baik itu yang tertulis ataupun yang tidak tertulis. Ada dibagikan bukunya sudah di buku itu ada nama lah, kemudian ada juga pernyataan kalian dan tanda tangan orang tua kalian. Nah, tolong isok dari panitia pendamping dicek bukunya isok bawa sudah ada tanda tangan. Nah, itu sebagian daripada kedisiplinan. Kita kan ikut tanda tangan. Kalau perlu unjuk abang abah tatip mesin A, pian baca dulu. Sehingga ini adalah rambu-rambu aturan yang harus kita taati ketika kita berada di SMA Negeri 1 Keluak selama 3 tahun. Baik itu yang berada di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah, baik yang di alam nyata ataupun di alam gaib. Aturannya lah, baik yang di alam nyata yang ternyata kelihatan fisiknya maupun yang di alam gaib yang tidak kelihatan. Kelihatannya cuma foto, video di media sosial, itu diatur semua, diatur. Nah, jadi nanti Bapak akan menyampaikan cuma 3 poin penting saja. Yang pertama itu masalah pakaian, yang kedua masalah penggunaan alat elektronik, HP, laptop, dan penggunaan media sosial. Itu yang sekarang ini lagi sangat digandrungi oleh kaum milenial kayak kalian. Nah, jadi dalam tata tertib itu nanti kita akan lebih mengedepankan kepada kehendak kita itu di sekolah itu yang lebih dikedepankan adalah akhlak atau adab. Jadi buat apa kita pintar kalau beradab, buat apa kita cantik kalau tidak ada nilainya beradab. Di sini kita mengembangkan kalian berani. Silahkan, mungkin ini ada poin dari panitia juga lah. Berani memberikan komentar, silahkan. Ada apa? Ada penonton. Pesan yang disampaikan dari media video tadi apa? Apapun pekerjaan orang tua selagi itu halal dan tidak mau untuk mengakuinya. Satu lagi dari saya mungkin untuk pertanyaan ada lagi. Ini hubungannya juga dengan akhlak ataupun adab, nggak perilaku gitu. Jadi, kenapa mau orang tua itu bisa menangis, tadi nggak menangis? Nah, itu sebabnya kenapa? Nah, sini satu lagi. Ada? Ya, kalau nggak ada pesannya saja pesannya. Misalnya perilaku seanak tadi mah baik benar ketika abahnya memberi nasi ternyata lauknya ikan asin karena mau dianya dihamburnya baik bagus itu. Nah, kok katanya itu? Nah, jadi ada gerak dari kelompok sini karena satu lagi. Kalau takut ya di sini kita berani. Kalau takut kita sama belajar. Nah, di sini bakat kalian silakan diangkat, dimunculkan seperti itu. Kalau kalian jadi orang penakut, selamanya akan menjadi penakut. Jadi orang yang sukses itu yang tidak pernah takut untuk mencoba. Masa kalian untuk bicara sendiri takut, apalagi mengerjakan. Ada? Syukuri apa yang kau miliki karena perlu mengikuti arus itu perlu banyak materi. Ya, kalau sebentar aku bisa ya dulu lah. Cuma dia lebih baik orang yang bekerja. Nah, walaupun dia salah, tapi dia berani. Ada dari pengaruh yang ada. Ini kan jangan orang mungkin cuma satu orang. Ada. Nah, materi kita tentang tata tertib ada. Kalau orang tua kalian mengaras,
katanya harus diambil HP. Ya silakan ambil. Cuma ada suratnya, silakan ambil, HP-nya ambil, anaknya ambil juga pulang. Kami kembalikan. Nah, jadi mungkin kalian ketika sudah tahu ini, kali lagi anak macam-macam. Nanti ketika selesai dengan wali murid, itu pun nanti akan kita sampaikan. Sehingga orang tua kali lagi kan tahu bahwa dilarang membawa HP ke sekolah tanpa ada izin ataupun pemberitahuan kepada guru. Jadi kalau HP-HP yang mungkin yang mahal pasca tertahan, orang tua mengawasi, ya silakan ambil. Sekolah pada mengawasi juga, cuma HP-nya diambil, kalian kami kembalikan. Nanti saya dikeluarkan. Nah, bisa dipahami dengan terang. Nah, jadi terserah kalian nanti, terserah kalian. Nah, ini penggunaan media apa namanya, elektronik, HP. Atau HP ini bisa ada yang boleh membawa orang-orang tertentu yang memang ada kegiatan-kegiatan tertentu. Nah, jadi mungkin seperti ini kan sesuatu yang tidak diinginkan. Makanya di Semekalua pernah bicara coret-coret ya kan. Kalau ada ketahuan ijazah tidak akan diserahkan. Silakan bikin ijazah baru. Atau perkelahian. Nah, tahu seperti itu. Ada yang melahirkan. Nah, ini seperti itu. Nah, sosial media ini yang sekarang ini, karena sosial media ini sekarang ini sudah merajai ini penjuru dunia. Dan ini adalah secara tidak sadar akan mengubah tingkah laku atau akhlak seseorang anak. Kenapa seseorang itu sekarang ini susah disuruh oleh ibunya? Ya karena sosial media. Kalian asik dengan chatting WhatsApp-nya. Ketika orang tua anak ambilkan bayu, kan heran nih. Nak makan, kan mau makan. Kalau sudah marah dengan orang tua, itu pengaruhnya. Nah, jadi sosial media ini pun kami kontrol. Nih, dalam sosial media itu siswa dilarang menghina, menyemeti, membuli lah ya, karyawan ataupun siswa sama pada kalangan kalian, baik secara langsung ataupun melalui jejaring sosial, yaitu banyak antara blog, Facebook, Twitter, BBM, Instagram ataupun blog. Lebih dibilang sekarang seperti kasus si Galih ini siapa tak? Galih Ginanjar, kasus ikan asin. Nah, itu saja kalau akhirnya apa? Berhubungan dengan pidana. Mungkin misalnya di jejaring sosial itu jangan sampaikan orang mengadukan kena pidana. Kalau tambah geng-geng, nah itu kan boleh. Atau menampilkan foto ataupun video sejenisnya yang tidak layak di jejaring sosial. Bukan kecantikan itu yang membuat orang itu mungkin senang. Orang senang sekedar itu. Tapi kalau akhlak, adab kita baik itu yang membuat orang terharu, sayang dengan kita. Jadi semua orang akan menyayangi kalian dan akan berbuat baik selama kalian adabnya itu baik. Jadi hukum timbal balik itu pasti ada. Kalau kalian baik, insya Allah orang baik. Kalau kalian kada baik, orang pun kada baik. Jadi seperti itu. Nah, jadi dan sekarang apa yang ingin kalian tanam itu nanti akan kalian petik. Jadi terserah kepada kalian. Jadi sekolah itulah aturan sekolah sudah. Itulah aturan sekolah. Jadi jangan baku di model gitu kan. Jadi bapak jamin 3 tahun kalau tidak kelakuan macam-macam, ikutilah secara alur sebagaimana air mengalir. 3 tahun lulus. Ada perlu menunggu 4 tahun, 3 tahun lulus, berapa lulus. Ya, jadi mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan untuk materi tata tertib. Ya selebihnya kalian baca sendirilah di buku itu karena sudah ada, sudah difotokopikan, itu disimpanlah, simpannya tanda tangani oleh orang tua kalian dulu. Nah, esok silakan dari pendampingnya dicek ada kan tanda tangan.
Nah kalau ada tanda tangan itu terserah, mau ada sanksi atau apa itu terserah. Kalau misalnya sanksi, ya jangan terlalu yang berlebihan. Setidaknya ini melatih kedisiplinan kalian. Suruh abang membaca atau abang memang baca aja dulu apa-apa. Nah mungkin ini saja dari Bapak dulu. Bapak selaku lokasi siswaan, mohon maaf kalau dalam penyampaiannya ada yang kurang, ada yang salah, untuk perkataan atau perbuatan Bapak yang kurang pas. Bapak mohon maaf. Bapak itu bila itu pemilihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, panitia ikut. 1, 2, SMA Negeri 1 keluar. Maknanya apa? Pertama, coba di situ. Jangan remehkan kami sangat berani. Artinya kita jangan berani duluan. Kalau kita dilecehkan orang atau kita dianggap remeh orang, jangan. Kita harus berani mengungkapkan segala sesuatunya. Kalau kita duluan menyerang orang, jangan. Kalau orang menyerang kita, baru kita lawan. Ya, kita jangan cari masalah. Kurikulum 2013 ini sebenarnya adalah terpusat kepada siswa yang aktif. Kalau dulu namanya CBSA, cara belajar siswa aktif. Kalau sekarang namanya K13, ada 3 penilaian. Nah ini kurikulum 13 itu adalah kurikulum yang dimodifikasi untuk siswa lebih kreatif, lebih aktif, sehingga nanti dia punya modal. Ya, contoh, coba perhatikan contoh. Kalau kalian berkendaraan, ternyata bannya bocor di jalan, kemudian dibawa ke tukang tambal. Nah di situ kalau siswa kreatif, dia bukan hanya mahadiri ditambal bannya tadi, tapi dia maitihi sambil bertanya-tanya kepada yang tukang ban tadi. Itu dia kreatif. Nanti ketika bannya bocor berikutnya mungkin dia bisa, karena sudah melihat, bertanya, kemudian dia mencoba. Jadi dicoba baru bisa. Nah itu jadi sistemnya yaitu tadi penguatan pendidikan karakter. Di sekolah kita karakter ditimbulkan yaitu tentang keagamaan. Paginya tadarus, siangnya sholat zuhur berjamaah. Itu karakter yang akan kita timbulkan. Nanti ada lagi terkelas itu petugas sehari. Tugasnya apa? Tadarus, kemudian salat, memimpin dari imam, khutbah. Nah itu satu kelas. Nah itu artinya menimbulkan karakter siswa. Jadi jangan batu tuntunan atau yang itu aja orangnya. Jadi yang itu orangnya itu yang bisa, yang lain tidak bisa. Harus begitu. Jangan takut tadi, jangan takut.
Jangan takut mencoba sesuatu yang positif. Ya. Jadi kalau apa salah ditawakan orang ada apa? Orang pada ketawa, biar aja ketawa. Yang penting aku berani mencoba. Yang mentertawakan belum tentu bisa. Ya. Nah, maka dari itu belajar. Di sini kita belajar. Berikutnya, yang dinilai, yang pertama yaitu pengetahuan. Nah, kita kalau bisa apa semboyan orang Tabalong apa? Kawa ma ucap, kawa manggawi, kawa manyandang. Artinya jangan asbun, ya asbun. Harap bebannya, baru disuruh kalau bisa. Nah, kalau bisa usahakan kita mengucapkan itu, kita insya Allah bisa menggawi. Nah itu, pertama pengetahuan. Kita dikasih pengetahuan. Yang kedua sikap, perilaku, ya, akhlak. Kalau kita kaitkan dengan agama, Nabi Rasulullah itu diutus innama bu'istu liutam mimma makarimal akhlak. Nabi itu diutus bukan diberi kekayaan, tapi memperbaiki akhlak. Budi pekerti, karena pada masa itu adalah jahiliyah, akhlaknya yang rusak. Nah sekarang dengan zaman milenial, zaman apa ini milenial ya? Nah itu orang-orang Barat dia menyerangnya dengan sosial media. Dari kurikulum ke-13 nilai yang mau diambil nomor 1, nilai mau yang diangkat nilai pengetahuan. Nilai yang mau diangkat nilai PPK-nya pendidikan, penguatan karakter. Nilai apa yang mau diangkat ditimbulkan di K13? Ya coba mandiri, udah, oke. Yang lain 1, 4, 2, oke. Apa? Nasionalisme, oke. 3. Integritas, oke. 1 lagi. Materi 2, nasionalisme 3, integritas gotong royong. Oke, ya. Nah itu ingat ya, PPK, penguatan pendidikan karakter. 4 itu yang akan diangkat dalam kurikulum K13. Jadi yang aktif siapa? Yang aktif adalah siswanya. Mau berkarakter atau tidak. Dari itulah mereka harus belajar, bisa dapat ilmunya, dapat sikapnya, kemudian dapat keterampilan. Ketiganya harus sinergi, ketiga-tiganya. Demikian, ada yang mau tanya? Cukup, ya. Sudah, terakhir sebelum Ibu akhiri, ya sebelum Ibu akhiri, Ibu selaku memberi materi, mohon maaf kalau ada kesalahan dan kesilapan. Sekali lagi kita sama-sama nyanyi yang tadi. Ibu suka lagu itu, ya, sama-sama. Kita mulai 1, 2, 3.
saja. Masih ada batas. Ulang. Ya. Kita mulai 1, 2, 3. SMA Negeri 1 Kedua. Semangat. Tabalong. Jangan remehkan kami sangat berarti menjaga harga diri kami. SMA Negeri 1 Kedua. Rajin tampil dan bersahaja, ikuti tata tertib, jalankan perintahnya. Itulah SMAN 1 Kedua. Tepuk tangan buat kita semua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita cek semangatnya. Jadi kalau jawabannya bukan pagi luar biasa, yes, tapi pagi semangat luar biasa. Jadi harus semangat semuanya. Semangat pagi semangat luar biasa. Coba kita cek pesertanya aja lah. Semangat pagi semangat luar biasa. Pakai tangan. Sekali lagi. Semangat pagi semangat luar biasa. Ayo bro, laki-laki jangan dengar suaranya. Coba kita cek laki-laki lawan perempuannya, kita bandingkan. Coba untuk laki-lakinya. Laki-laki. Semangat pagi semangat luar biasa. Jadi bisi tangan enggak? Pakai tangan. Coba nih kita latih perempuannya. Semangat pagi semangat luar biasa. Ya, kita beri tepuk tangan untuk perempuannya. Ya, jadi di sini kegiatan kita udah berakhir. Mungkin hari ini kita tidak sempat untuk kegiatan permainan, hanya di ruangan 1 hari full karena jamnya sudah mau pulang. Di sini kami dari anggota OSIS akan mensosialisasikan kegiatan apa saja yang akan kita lakukan selama 1 tahun yang kami sebagai OSIS menjadi panitia pelaksana pada kegiatan tersebut. Gebiar olahraga Semansa. Mungkin kalian yang sekolahnya dekat-dekat sini pernah mengikuti GO Semansa. Kegiatan ini diadakan setiap setahun sekali dalam rangka memperingati hari ulang tahun SMA Negeri 1 Keluar. Biasanya mengundang para pelajar SMP dan MTS yang ada di sekitar Kecamatan Keluar dan kecamatan yang terdekat. Biasanya juga ada kegiatan keagamaan. Karena kita mayoritas Islam, jadi kegiatan keagamaannya itu biasanya ada Maulid Nabi. Biasanya diisi dengan kegiatan salawat terlebih dahulu, kemudian kita mendengarkan ceramah bersama. Setelah itu baru kita makan bersama di kelasnya masing-masing. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan pemilu OSIS. Jadi kegiatan pemilu OSIS merupakan kegiatan di mana nantinya mungkin sebentar lagi kalian akan memilih calon OSIS yang menggantikan posisi saya, di mana nanti kita akan melakukan kegiatan yang sama seperti pemilu, pemilihan DPR, pemilihan presiden. Kita akan biasanya pertama-tama itu ada kampanye dari calon ketuanya. Habis itu setelah kampanye kita ke kelas-kelas seperti sosialisasi, dan pada hari hanya kita dipanggil satu-satu. Kemudian kita mencoblos, dan nanti setelah mencoblos sama kita akan mencelupkan diri kita ke tinta ungu. Kegiatan religius selain Maulid Nabi, kita juga memperingati yaitu Isra Mikraj. Dan selanjutnya dalam kegiatan OSIS sendiri, setelah pemilu OSIS ada yang namanya LDK OSIS atau latihan dasar kepemimpinan. Biasanya LDK itu merupakan anggota-anggota OSIS yang sudah dipilih. Jadi anggota OSIS itu bukan hanya ditunjuk, tetapi juga melalui seleksi yang dilakukan oleh ketua. Jadi ketua OSIS akan memilih calon anggota sebanyak lebih dari 40 orang
nantinya yang menjadi anggota OSIS adalah 40 orang dan akan melakukan kegiatan LDK, yaitu latihan dasar kepemimpinan. Kemudian setelah LDK baru kegiatan kita ini yaitu MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Kalian sebagai peserta mungkin tahun nanti bisa menjadi panitia seperti kakak-kakaknya ini. Mungkin kami hanya 20 di sini, sebetulnya anggota OSIS itu ada 40. Selanjutnya ada juga kegiatan menarik seperti Hari Kartini dan Hari Pendidikan Nasional. Nah, untuk Hari Kartini biasanya itu cukup meriah. Kenapa? Karena kita menggunakan pakaian-pakaian yang berbeda, yaitu pakaian batik dan sasirangan untuk putra dan pakaian kebaya untuk putri. Biasanya lombanya itu ada lomba model, lomba masak, lomba paduan suara. Itu biasanya lomba-lomba yang ada pada kegiatan Hari Kartini. Kemudian untuk Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas, kegiatan itu merupakan kegiatan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan, di mana kegiatannya itu biasanya setiap kelas harus membuat tim PBB, sehingga melaksanakan lomba PBB di lapangan kita, lapangan basket, biasanya akan dinilai dari gerakan murni dan gerakan variasi dan yel-yelnya. Setelah itu juga ada kegiatan keseniannya juga, yaitu mandihin, yang dibawakan oleh 3-4 orang setiap kelasnya. Ya, jadi di situ banyak keseruan-keseruan yang terjadi. Jadi mungkin ini saja kegiatan-kegiatan OSIS. Sebetulnya masih banyak kegiatan di luar OSIS atau kegiatan dadakan, bahkan misalnya kegiatan di luar OSIS ada kegiatan kemah. Kalian pasti kelas 1 nanti akan wajib mengikuti perkemahan Sabtu Minggu di buper kita di belakang, buper SMA Negeri 1 Kelua. Itu dalam rangka kalian menjadi tamu pendengar dan diangkat menjadi penegak di SMA Negeri 1 Kelua. Mungkin itu saja kegiatan-kegiatan yang kami sampaikan. Kami harap kalian di sini sebagai calon siswa dan siswi SMA Negeri 1 Kelua bisa mempersiapkan diri kalian, mungkin kelas kalian nantinya menghadapi lomba-lomba atau kegiatan-kegiatan yang ada di SMA Negeri 1 Kelua, karena sebetulnya kita lihat sini sebentar, pada saat pelaksanaannya mungkin akan cukup capek atau cukup matang persiapannya, karena kita akan latihan-latihan bersama teman-teman di kelas, dan pada saat lomba itu jauh di luar ekspektasi. Mungkin yang awalnya kita kira bercanda, pas ditonton sama orang-orang tuh kayak apa. Nah, mungkin saja ada yang mau ditanyakan. Ya, jadi mungkin info buat adik-adik semua. Jadi kalau bisa besok atau seterusnya besok Rabu, kalian harus bisa aktif, harus bisa bertanya minimal satu hari itu 1 kali bertanya lah kepada narasumbernya, karena nanti di akhir kegiatan kalian akan dipilih menjadi peserta terbaik dan kelompok terbaik. Jadi mungkin di sini kita kan belum ngecek yel-yelnya nih. Jadi kegiatan kita ini sudah berakhir, sehingga kita menghibur diri sebelum kita menunggu waktu jam pulang tiba. Sebelumnya, besok kita melaksanakan upacara. Petugasnya adalah kelompok 1 dan 3, yaitu kelompok Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah. Berkompeten, unggul, agamis, santun, bungas. Coba sama-sama. 1, 2, 3. Semangat!